Assalamualaikum. Halo, murid-murid sudah siap belajarnya? Pasti dong. Bersama saya, Aceng, SPD. Yuk kita belajar seni budaya. Yuk belajar seni budaya. Belajar berbudaya, belajar berbudaya. Pemateri Aceng SPD. Siswa sekalian, di pertemuan atau perjumpaan sekarang kita akan belajar tentang teater. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari di materi ini? Nah, kita perhatikan peta konsepnya. Yang pertama adalah konsep pergelaran teater, kemudian 2 teknik penggarapan teater, 3 prosedur kekaryaan teater, 4 penciptaan karya teater, 5 latihan teater, 6 pergelaran teater, 7 evaluasi. Baiklah, kita masuk ke konsep yang pertama, yaitu konsep pergelaran teater. Konsep tata rias. Konsep pentas didasari oleh bentuk fisik bangunan panggung. Bentuk fisik akan dipengaruhi pada tata ruang dalam gedung pertunjukan dan posisi pandang penonton terhadap peristiwa pertunjukan. Ada banyak bentuk fisik bangunan yang biasa digunakan untuk pertunjukan teater dan seni pertunjukan lainnya. Namun, secara garis besar hanya ada 2 bentuk fisik, yaitu panggung berbatas dan panggung tidak berbatas. Panggung berbatas sama dengan panggung proscenium, di mana ada batas antara panggung dan tempat duduk penonton. Konsep tata pentas. Rias dalam pergelaran teater pada prinsipnya adalah rias karakter tokoh yang dihadirkan. Pentingnya rias selain memperkuat perwatakan tokoh cerita, juga untuk menyembunyikan wajah asli para pemain. Bahannya bisa menggunakan alat kosmetik, bisa juga menggunakan bahan alami sepanjang tidak berdampak buruk pada wajah dan anggota tubuh lainnya. Konsepnya bisa realis sesuai dengan kenyataan ataupun surrealis atau imajinatif. Konsep tata busana. Konsep busana bergantung pada waktu, peristiwa kapan cerita terjadi, zaman apa, dan siapa. Jika lakon itu menceritakan zaman purba, maka konsep busananya yaitu zaman purba yang minimalis. Jika peristiwa terjadi pada zaman kerajaan, maka konsep busananya menggunakan busana raja lengkap dengan atributnya serta pernak-pernik yang gemerlapan. Tidak hanya zaman yang akan memberikan inspirasi konsep busana, waktu dan peristiwa juga. Waktu
Maksudnya kapan terjadi? Siang atau malam? Di mana? Dan sebagainya. Konsep tata cahaya. Fungsi dasar cahaya dalam pergelaran teater adalah menerangi peristiwa panggung agar nampak di penglihatan para penonton. Karena sejatinya percuma jika kamu membuat sebuah pertunjukan teater tetapi tidak terlihat oleh penonton. Cahaya sebagai penerangan adalah fungsi primer, sedangkan fungsi sekundernya adalah memberi efek atau memberi nuansa, memperkuat, memperlemah, menonjolkan, atau menyembunyikan, bahkan memperkuat suasana dalam adegan. Konsep musik ilustrasi. Musik sebagai salah satu media ungkap dalam pergelaran teater. Musik senantiasa hadir dalam setiap pertunjukan teater. Oleh karena itu, perlu konsep tataan yang sangat penting agar musik tidak sekedar bunyi, melainkan kekuatan yang menyertai pergelaran teater. Konsep musik untuk pergelaran teater bisa diminimalkan atau dimaksimalkan dengan menggunakan perangkat orkestra besar plus musisinya. Namun, kehadiran musik yang terpenting bukan kualitasnya, melainkan kualitas dan intensitasnya yang luruh mendukung adegan demi adegan dalam sebuah struktur pergelaran teater. Berlanjut ke teknik penggarapan teater. Sebuah konsep karya cipta teater harus didukung oleh teknik penggarapan yang memadai agar ide-ide yang berada dalam konsep bisa dikomunikasikan kepada penonton. Naskah. Unsur pertama adalah naskah atau lakon atau cerita yang akan digarap menjadi sebuah pergelaran teater. Lakon atau naskah adalah materi yang dijadikan bahan pementasan. Tanpa lakon tidak ada yang ingin dipentaskan atau ingin digarap melalui media teater. Panggung. Panggung atau pentas ditata oleh seorang seniman penata sebelum digunakan untuk pertunjukan. Karya seni dimaksud disebut tata pentas, sedangkan orang yang menatanya disebut penata pentas. Dilihat dari bentuk fisiknya, pentas atau panggung tempat pertunjukan di Indonesia pada garis besarnya ada dua. Yang pertama adalah pentas yang berbentuk proscenium yang disebut juga teater proscenium. Ciri-cirinya adalah bahwa bentuk pentas ini senantiasa terdapat jarak antara tempat pemain dengan tempat penonton. Bentuk yang kedua adalah apa yang disebut pentas arena atau teater arena. Pentas arena merupakan tempat terbuka, tidak ada dinding penyekat dan tidak terpisah dengan penonton. Pemain. Unsur yang ketiga adalah pemain. Yang dimaksud dengan pemain adalah orang-orang yang tergabung dalam sebuah tim kerja untuk memproduksi karya pertunjukan. Ada pemain yang muncul di atas panggung disebut pemeran. Ada pemain yang tugasnya di belakang layar, misalnya sutradara, penata pentas, dan sebagainya. Ya, tadi kita mengenal sutradara. Sutradara
unsur keempat yaitu sutradara, orang yang pertama menemukan naskah yang akan digarap dalam bentuk pertunjukan adalah sutradara. Dia adalah seniman penafsir pertama terhadap naskah yang akan dipentaskan. Gagasannya kemudian disosialisasikan kepada calon pemain atau calon-calon penata teater. Ya, baik, kita lanjut ke konsep berikutnya, prosedur kekaryaan teater. Secara prosedur, karya teater berawal dari seorang penggagas pertama yang biasanya seorang sutradara. Beliau adalah orang pertama yang terilhami setelah membaca naskah drama. Kadang-kadang sutradara merangkap sebagai penulis naskah, sehingga ide-idenya dituangkan ke dalam naskahnya, termasuk cara memanggungkannya. Ide-ide itu kemudian disampaikan kepada kelompok atau grup di mana dia berada untuk mendapatkan respon. Setelah mendapatkan respon positif dari kelompoknya, maka pertemuan dikembangkan menjadi rapat perencanaan garapan teater. Semua anggota diundang untuk ikut mendukung rencana tersebut sesuai dengan kompetensinya. Setelah sepakat untuk menggarap pertunjukan teater, dilanjutkan dengan pembagian tugas. Tim dibagi menjadi dua, yakni tim artistik dan tim produksi. Tim artistik terdiri atas sutradara, para calon penata, dan para calon pemain. Tim produksi meliputi produser, sekretaris, bendahara, serta seksi-seksi. Tim artistik melakukan pemilihan para penata dan pemilihan para pemain. Sementara tim produksi membentuk organisasi, mengangkat staf, dan merencanakan proses garapan termasuk latihan. Dua kubu yang sama-sama mengusung sebuah rencana pergelaran selamanya harus kompak dan solid agar cita-cita bisa dicapai bersama. Konsep berikutnya, penciptaan karya teater. Proses berteater merupakan kegiatan mencipta yang berpijak pada naskah yang akan dipentaskan. Proses karya cipta dikoordinir oleh sutradara yang mempunyai gagasan secara utuh. Para penata tugasnya menafsirkan ide sutradara. Selama proses, keseluruhan tim harus selalu berkonsultasi dengan sutradara. Kemudian hasil tafsiran itu diwujudkan dalam bentuk karya cipta pentas. Penata busana mewujudkan karyanya dalam bentuk desain kostum para pemain. Penata rias menghasilkan karya cipta desain rias para tokoh cerita. Penata musik mewujudkan karyanya dalam bentuk musik ilustrasi. Penata cahaya mewujudkan karya ciptanya dalam bentuk desain pencahayaan. Sementara para pemain tugasnya menciptakan suasana dalam tiap movement, adegan, dan babak. Juga menciptakan irama permainan, menciptakan dinamika permainan, serta menciptakan garis-garis dalam ruang melalui blocking. Selama proses penciptaan, para pemain berada dalam bimbingan dan arahan sutradara. Materi berikutnya adalah latihan teater. Latihan dimulai dari eksplorasi atau pencarian idiom-idiom musik
dialog, artistik pentas, rias, dan busana. Para pemain latihannya diawali dengan olah tubuh, olah vokal, olah sukma, reading test, dan blocking, sampai pada latihan yang dilakukan secara sektoral. Setelah hafal dialog, latihan digabung dengan musik dan penggunaan properti. Busana untuk latihan menggunakan duplikat kostum yang direncanakan agar pada waktunya tidak merasa kaku. Menjelang H-7, latihan diusahakan lengkap dengan seluruh unsur pendukungnya. Tempat latihan baik sudah di tempat pertunjukan agar bisa orientasi panggung. Jika tidak bisa dilakukan, penata rias harus membuat duplikat tempat minimal ukuran panjang kali lebarnya sama dengan tempat yang akan digunakan bergelaran. Menjelang H-3, latihan gladi kotor lengkap dengan seluruh unsurnya dari awal hingga akhir. Setelah gladi kotor kemudian mengevaluasi atas kekurangan-kekurangan dari berbagai hal. Menjelang H-2 melakukan revisi atau perbaikan dari hasil evaluasi terhadap gladi kotor. 1 hari menjelang pergelaran, lakukanlah gladi bersih atau bisa dianggap pergelaran sebenarnya untuk lingkungan dalam namun tidak terbuka untuk penonton umum. Setelah gladi bersih kemudian istirahat, konsentrasi sambil menunggu pergelaran perdana. Ke materi berikutnya yaitu pergelaran teater. Pergelaran teater semata-mata merupakan presentasi estetis hasil pencarian dan latihan melalui proses yang sangat penting. Agar pergelaran berjalan lancar dan sukses harus dikelola sedemikian rupa. Semua pihak harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Koordinasi harus terus dilakukan agar tetap berada dalam satu spirit, yaitu mensukseskan pergelaran. Semua tugas yang dilakukan oleh tim harus bersumber dari satu komando agar tidak terjadi miskomunikasi. Konsep berikutnya, evaluasi. Ini adalah yang terakhir. Pada bagian ini, kalian dituntut untuk melakukan evaluasi atas apa yang telah kamu dan orang lain kontribusikan pada pergelaran teater tadi. Misalnya, apa saja yang kurang, sisi mana yang dianggap masih lemah, baik berhubungan dengan tata kerja tim artistik maupun tim produksi. Evaluasi ini kamu lakukan semata-mata untuk perbaikan di masa datang dan sebagai perbandingan bagi adik kelas kalian yang akan melakukan hal yang sama di tahun yang akan datang. Hasil evaluasi ini sebagai pelajaran berharga bagi orang lain yang akan melakukan hal serupa pada waktu berikutnya. Demikianlah pembelajaran seni budaya. Terima kasih. Nantikan materi seru selanjutnya. Yuk belajar seni budaya. Bagaimana belajarnya? Seru dan mudah dipahami kan? Pasti dong. Agar lebih paham, silahkan pelajari kembali ya. Tetap semangat belajar seni dan budayanya. Karena sejatinya belajar berbudaya, belajar seni budaya.